Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk para aslab. Kami dari kelompok 1 dari kelas C akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Catur Daya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah anggota kelompok kami, dimulai dari Arum Setiawati sampai dengan Muhammad Ramadan Saitia. Untuk selanjutnya pada praktikum kali ini Catur Daya, kita punya tujuan praktikum, yaitu yang pertama adalah untuk merangkai dan juga mengetahui bagaimana catur daya bekerja. Setelah itu untuk membandingkan hasil pengukuran nilai keluaran catur daya dengan variasi yang digunakan, yaitu 24 volt. Dan pada praktikum kali ini juga kita menggunakan prinsip ada 7. Yang pertama adalah hukum induksi Faraday, yang kedua adalah transformator, penyaring gelombang, arus AC dan juga DC, IC regulator, dan juga tegangan RMS dan peak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, alatnya itu adalah steker dan kabel sebagai penghubung antara tegangan PLN terhadap rangkaian. Yang kedua adalah ada transformator 2 ampere untuk menurunkan tegangan dari tegangan PLN menuju tegangan yang kita inginkan. Yang ketiga ada kapasitor 2200 mikrofarad. Selanjutnya ada IC, kita menggunakan 2 IC. Yang pertama itu IC-nya itu untuk meregulasi tegangan positif dan meregulasi tegangan negatif. Kemudian ada dioda 2 ampere, kemudian ada PCB dot untuk sebagai media dalam menyusun rangkaian. Selanjutnya ada solder sebagai penyambung antara kabel dari rangkaian, dan yang terakhir ada timah yaitu untuk bahan dari solder tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah gambar rangkaian alat pada praktikum. Bisa kita lihat di sini adalah tampak depan dari alat-alat yang kita gunakan yang sudah kita susun di atas PCB dot. Lalu ini merupakan tampak belakangnya. Bisa dilihat di sini ada sambungan dari solder yang kita gunakan untuk menghubungkan rangkaian-rangkaian. Untuk lebih detailnya, untuk skema alatnya seperti ini. Jadi di sini ada sumber dari PLN atau sumber arus berupa arus AC 220 volt yang dilewatkan pada transformator step down, sehingga keluaran arusnya akan menjadi 22,1 volt AC. Di sini ada jembatan dioda yang berfungsi sebagai penyearah arus, sehingga arus akan berubah menjadi arus DC. Di sini ada kapasitor sebagai penstabil. Lalu di sini bisa kita lihat pada titik ini besar dari voltase arus DC adalah 29 volt. Lalu di sini terdapat 2 buah IC sebagai regulator, yakni ada IC 78 dan juga IC 79. Untuk penghubungannya antara saklar 1, 2, dan 3 bisa dilihat pada gambar. Bisa dilihat setelah diberi IC, nantinya besar dari tegangan adalah 24 volt. Dan di sini ada sebuah osilator yang berfungsi sebagai memvisualisasikan arus yang keluar, dan di sini terdapat sebuah ground yang digunakan untuk menstabilkan juga. Nah, untuk visualisasi dari osiloskop bisa kita lihat hasil gambar yang dihasilkan adalah sebuah garis lurus tidak memiliki adanya gunung ataupun lembah sinusoidal, meskipun ada sedikit noise di sini. Selanjutnya flowchart. Di sini mula-mula kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Lalu rangkaian kita susun pada PCB dot dan kita hubungkan menggunakan solder. Lalu rangkaian kita hubungkan pada tegangan AC 220 volt dan frekuensi 50 Hz dari PLN. Setelah kita hubungkan, tegangan keluaran kita ukur menggunakan multimeter, lalu kita catat. Lalu tegangan divisualisasikan pada osiloskop dan grafiknya kita amati dan kita dokumentasikan. Kita ulangi menggunakan beberapa pengulangan. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk analisa data kita lakukan 5 kali pengulangan pada praktikum ini. Dengan pengulangan pertama kita dapatkan tegangan keluaran 24 volt, pengulangan kedua 24,1, pengulangan ketiga 23,9, pengulangan keempat 23,8, dan pengulangan kelima 24 volt. Nah, kita untuk perhitungan kita mencari nilai error. Kenapa kita mencari error?
karena kita ingin memastikan seberapa dekat kita dengan tujuan yang kita capai, yaitu kita sebelumnya itu menginginkan tegangan keluaran sebesar 24 volt, sehingga kita menghitung error. Diketahui errornya tidak lebih dari 1%, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah sangat dekat dengan tujuan yang akan kita capai. Baik, berikutnya tentang gejala fisis. Nah, seperti yang diketahui, penggunaan pada catu daya itu utamanya pada trafo 2 ampere ya. Trafo itu dapat menurunkan tegangan. Nah, di dalam transformator itu memiliki 2 buah kumparan yang memiliki perbedaan jumlah lilitan dalam kumparannya. Nah, pada sebuah trafo step down, kumparan yang memiliki lilitan yang lebih banyak itu akan menjadikan input karena mampu menerima elektron lebih besar karena tegangan yang diterima itu juga lebih besar. Sehingga arus yang mengalir pada kumparan utama menghasilkan medan magnet yang menginduksi GGL. Pada kumparan kedua yang lebih sedikit lilitannya sebagai outputnya, sehingga GGL atau tegangan yang dihasilkan juga menjadi lebih kecil. Energi yang terbuang selama proses akan diubah menjadi panas. Nah, secara matematis perubahan tegangan dan kumparan itu dapat ditulis sebagai N1/N2 sama dengan V1 per V2. Nah, tegangan pada transformator itu ada 2 nilai, yaitu 15 volt dan 15 volt dengan beda fasa 180 derajat. Karena adanya kumparan menghasilkan induksi magnetik yang mengakibatkan ujung-ujung jari kumparan sekunder mempunyai nilai beda potensial yang berkebalikan dengan referensi CT atau center tap. Nah, hal ini tuh menunjukkan kalau pin 15 dan pin 15 yang lain itu pada trafo merupakan ujung-ujung kumparan sekunder dan CT adalah titik tengahnya. Nah, untuk perubahan sumber tegangan dari AC menjadi DC oleh dioda, karena dioda itu merupakan sebuah PN junction yang apabila diberi forward bias, dioda akan mengalirkan arus karena zona deflesi akan berkurang dan elektron bisa menempati PN junction tersebut. Hal ini akan menyebabkan arus hanya bisa berjalan pada satu arah. Untuk berikutnya, oke, baik. Jadi untuk berikutnya saya akan menjelaskan. Jadi hasil penyearahan ini tidaklah murni arus DC yang stabil. Nah, peran kapasitor di sini itu untuk meratakan dan menstabilkan tegangan keluaran. Nah, hal ini disebabkan karena kapasitor itu dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik yang secara makroskopis. Kapasitor juga dapat mempertahankan tegangan pada rangkaian secara konstan apabila tidak ada beban. Lalu yang kedua, isi regulator berisi komponen berupa BJT dan kapasitor. Namun tujuan dari rangkaian tersebut untuk menurunkan tegangan pada suatu nilai tertentu. Dalam hal ini, IC LM7812 merupakan tegangan positif hingga senilai 12 volt dan LM7912 merupakan menurunkan tegangan negatif hingga senilai min 12 volt bila CT menjadi referensi pengukuran. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu kami dapat merangkai dan mengetahui bagaimana catu daya ini bekerja, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian metodologi. Lalu yang kedua, kami mendapat nilai hasil pengukuran percobaan praktikum catu daya ini dengan output yang diinginkan sebesar 24 volt. Lalu didapatkan nilai volt outputnya pada 5 kali pengulangan cukup akurat dan presisi ya, yaitu pada pengulangan pertama didapatkan 24 volt, pada pengulangan kedua dapatkan 24,1 volt, pada pengulangan ketiga dapatkan 23,9 volt, pengulangan keempat 23,8 volt, dan pengulangan kelima 24 volt. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1 dari kelas C, yaitu praktikum catu daya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.